Buat teman-teman yang ngefans dengan Galaxy S series, siap-siap nih, ada kemungkinan kalau pada tahun 2026, Galaxy S26 itu tidak akan muncul di pasaran. Setidaknya begitulah rumor yang beredar pada saat ini, di mana untuk S26 yang base model kemungkinan akan dihilangkan dari lini Galaxy S26. Tentunya kita nggak tahu persis kenapa hal ini kemungkinan bisa terjadi, tapi mari kita lihat berbagai aspek yang menyebabkan base model dari Galaxy S26 itu mungkin tidak akan muncul di pasaran. Mari kita lihat dulu dari segi penjualan Galaxy S series pada tahun ini, yaitu dari penjualan Galaxy S24 series. Secara umum, Galaxy S24 series memiliki penjualan lebih tinggi ketimbang Galaxy S23 series yang rilis pada tahun 2023 lalu. Tapi kita bisa lihat di sini secara umum kalau peningkatan dari penjualan S24 series ketimbang S23 series itu ditopang oleh Galaxy S24 Plus. Jadi bukan yang base model, bukan yang Ultra. Ini menyebabkan overall sales penjualannya itu meningkat sebesar 8%. Loh, ini jadi intinya jualannya baik-baik aja dong. Toh yang base model juga pada umumnya masih terjual dengan banyak, bahkan secara volume dia meningkat. Sementara justru yang Ultra yang malah turun sebesar 1%. Nah, kenapa ada pemikiran kalau base model sebaiknya dihapuskan saja? Ini karena ada kemungkinan Samsung itu ya jelas secara perusahaan, namanya perusahaan itu pengen untung, pengen dapat profit lebih dengan menjual lebih banyak Galaxy S24 Plus dan Ultra ketimbang yang base model. Jadi untuk S24 series itu, terutama untuk yang base model, seringkali setelah kita beli, mungkin 6 bulan kemudian ya, itu harganya sudah turunnya jauh banget. Nggak seperti iPhone misalnya, kompetitor Samsung, dia itu mungkin setelah setahun baru ada turun harganya setelah diumumkan resmi ada penurunan harga oleh Apple. Nah, kalau Samsung itu biasanya penurunan cukup drastis dan ini menyebabkan revenue atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan Galaxy S series itu biasanya semakin jauh dari tanggal launching, profitnya semakin kecil. Mungkin ini nggak terlalu kerasa di Indonesia, tapi kalau di Amerika sana atau di negara-negara lainnya di luar negeri, di mana banyak orang beli HP itu flagship aja, bukan yang mid-range, bukan yang low-end, seringkali flagship Samsung itu didiskon jauh banget ketimbang harga aslinya setelah beberapa bulan. Nah, mungkin Samsung jadi kepikiran nih, gimana kalau kita eliminasi base model, jadi harapannya yang Plus series, jadi S26 Plus series, itu penjualannya jadi meningkat karena orang-orang yang tadinya pengen beli S26 base model jadinya beli yang S26 Plus. Ada kemungkinan ya volume penjualannya akan turun, tapi setidaknya secara profit ada kemungkinan ya meningkat karena ya margin profit yang diperoleh dari Galaxy S26 Plus itu kemungkinan akan lebih besar ketimbang profit margin dari S26 yang base model. Ya, memang kelemahan atau mungkin bukan kelemahan lah, bisa dibilang fitur yang ada pada Galaxy S yang Plus itu adalah HP-nya dia layar lebih besar. Sementara HP layar besar itu mungkin bukan buat semua orang. Nah, jadi Samsung itu kemungkinan untuk orang-orang yang pengen HP kecil itu ya mungkin diarahkannya ke Galaxy A series atau mungkin Galaxy S26 yang FE. Untuk Galaxy series yang FE, sebagaimana kita mungkin sudah tahu, biasanya ya prosesornya itu lebih bawah ya, bukan yang kelas paling flagship pada saat itu. Layarnya juga mungkin nggak sebagus yang non-FE, dan berbagai fitur biasanya itu dipangkas di seri FE. Nah, ini mungkin Samsung pengen mengarahkan orang-orang yang pengen beli HP flagship compact ya, saya nggak tahu FE itu belakangan ini memang dia besar, tapi ya nggak tahu mungkin kedepannya FE jadi compact supaya daripada nyari-nyari Galaxy S base model ya udah ke FE aja. Atau juga mungkin untuk sebagian besar orang mereka mungkin nggak bisa tahu nih perbedaan performa antara yang FE dengan yang S series biasa. Atau ya kita lihat zaman sekarang yang Galaxy A series juga sudah bagus-bagus kan ya. Kemungkinan lainnya yang menurut saya mungkin menjadi penyebab kenapa Galaxy S yang base model itu mungkin akan dihentikan adalah karena mungkin Galaxy S base model itu sangat-sangat bersaing, sangat-sangat berkompetisi dengan iPhone yang base model. Kalau ada orang pengen beli HP flagship yang kenceng, yang kameranya bagus, yang nggak punya fitur aneh-aneh, nggak bisa dilipat, nggak punya layar besar. Jadi bisa dibilang ini adalah HP yang membosankan, jadi ya HP sekedar HP aja, yang penting dia berfungsi dengan baik. Maka di pasar itu sebenarnya ada dua HP yang benar-benar bersaing, yaitu adalah iPhone yang base model dan Samsung Galaxy S yang base model. Karena terlalu bersaing, apalagi harga juga bisa dibilang hampir sama, ini mungkin jadi menghambat pertumbuhan penjualan dari Galaxy S base model. Sehingga Samsung kepikiran ya udahlah biar bisa lebih banyak yang kejual, ya udah yang untuk paling basicnya itu kita turunkan ke FE atau mungkin ke A series. Sehingga mungkin ini bikin iPhone yang base model jadinya benar-benar nggak ada saingan. Selain itu, Samsung juga melihat yang mungkin ada peluang besar kalau Galaxy S yang Plus ini, yang seri yang Plus, itu bisa berkembang jauh lebih pesat lagi. Ini karena Apple yang seri Plus itu bisa dibilang dia nggak sesukses yang base model ataupun yang Pro ya. Jadi Apple tuh sudah pernah bikin yang mini, jadi iPhone 12, 13 mini, nyata nggak terlalu laku. Setelah itu Apple membaca, oh mungkin orang-orang lebih minat HP yang ukuran plus lah. Maka dibikinlah iPhone 14 Plus dan 15 Plus. Tahunya yang 14 Plus dan 15 Plus juga penjualannya nggak selaku yang 14 dan 15.
Bahkan iPhone 14 yang sebenarnya tuh hampir nggak ada beda dengan iPhone 13 itu masih berlaku ketimbang iPhone 14 Plus. Kan setidaknya kalau kita beli yang Plus ada bedanya dikit, ya ini ukuran lebih gede lah. Tapi ternyata nggak selaku yang iPhone 14 biasa. Dengan demikian nih, segmen pasar HP flagship yang ukuran Plus tapi bukan Pro punya potensi perkembangan yang sangat besar pada segmen tersebut. Nah ini sebenarnya rumornya sudah keluar beberapa minggu lalu ya, tapi sebenarnya saya tuh baru sadar kenapa ini ada kemungkinan besar bisa terjadi. Ini karena Galaxy Tab S seri terbaru yaitu adalah S10 Plus dan S10 Ultra nyata nggak ada base model. Jadi seperti yang saya bilang, hanya ada S10 Plus dan S10 Ultra. Ini jadi bikin bertanya-tanya nih, kok nggak ada base model lagi, jadi adanya yang Plus dan Ultra aja. Kemana yang base modelnya? Rencanakan manufacturing sebuah smartphone kan bisa dibilang membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang ya. Nah, kalau rumor itu baru muncul di akhir-akhir tahun ini, saya kira nggak mungkin lah kalau untuk S25 base model itu akan hilang dari pasaran, karena ini terlalu mepet ya. Tapi untuk S26 karena masih ada 1 tahun plus lagi ya, bisa jadi S26 yang base model itu akan dihilangkan. Jadi ini mungkin melanjutkan tren kalau HP-HP itu kemungkinan besar ke depannya yang akan makin tambah besar aja gitu. Karena yang laku jelas yang lebih besar. Oke lah, mungkin untuk iPhone 14 Plus dan 15 Plus itu secara volume penjualan yang plusnya itu nggak kelihatan menjanjikan. Tapi kita lihat ya di sini, iPhone 16 Pro dan Pro Max itu secara ukuran dia membesar ya. Jadi sepertinya ya makin kesini semakin ya say goodbye aja dengan HP-HP flagship yang compact. Demikian aja video dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan tren ini? Apakah HP itu sebaiknya makin besar aja karena memang sukanya pakai besar? Dan apakah teman-teman suka dengan kabar kalau Galaxy S26 yang base model itu akan dihilangkan dari pasaran? Demikian aja video dari saya. Silahkan subscribe jika ingin ketinggalan konten dan berteknologi lainnya. Saya Judah, terima kasih telah menonton.